Baik teman-teman, jadi untuk mempercepat fase maggot menuju prepupa ya yang ukurannya sudah masuk standar seperti ini. Karena jika kita tidak perlakukan untuk mempercepat ke fase prepupanya, ini akan semakin besar dan akan lebih lama menjadi pupanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi ya, yang mencoba untuk selalu sharing ya, selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF. Oke, dan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan pada video atau pada kesempatan konten kita kali ini, saya mau sedikit sharing sama teman-teman untuk cara supaya maggot itu bisa cepat menjadi prepupa ya, atau mempercepat fase maggot menuju prepupa. Karena untuk maggot itu supaya bisa cepat menjadi prepupa itu ada teknik, ada cara-caranya ya, supaya menjadi prepupa yang berkualitas dan mempercepat untuk masa penetasan menjadi BSF-nya ya. Oke, di sini saya akan sharing semuanya sama teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semuanya ya, untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan loncengnya ya. Oke, dan seperti apa untuk cara atau teknik mempercepat fase maggot menuju prepupa itu ya, ikutin terus channelnya Peternak Punya Mimpi. Baik teman-teman, dan sebelum kita lanjut untuk pembahasan mempercepat fase maggot menuju prepupa, di sini saya mau memperlihatkan untuk biopon yang kemarin kita tangani ya, yang terserang hama gurem. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk maggot-maggotnya itu udah pada sehat kembali ya, yang kemarin itu pada pingsan-pingsan terkena obat gurem. Jadi untuk penanganan hama gurem itu sangat efektif ya, yang saya sarankan di video atau di konten sebelumnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung untuk mau tahu cara penanganan hama gurem, bisa teman-teman lihat di video atau di konten sebelumnya ya. Bisa dilihat maggot-maggotnya udah pada sehat kembali ya, sudah normal. Tinggal mempercepat pertumbuhan ya, ini akan kita geber untuk pakannya supaya untuk pertumbuhannya lebih cepat dan lebih maksimal ya, supaya bisa merata. Oke, dan untuk pembahasan konten kita kali ini ya, di sini saya mau membahas untuk mempercepat fase maggot menuju prepupa ya. Dan di sini sudah ada maggot-maggot yang besar-besar ya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini maggotnya sudah besar-besar ya. Kalau kita tidak perlakukan atau tidak kita kasih teknik untuk mempercepat ke fase prepupa, ini akan terus besar dan memperbesar badannya ya, dan untuk fase prepupanya itu akan lebih lama ya. Jadi di sini saya mau sharing sama teman-teman. Untuk maggotnya sudah besar-besar kok belum pada hitam ya. Biasanya ada teman-teman yang bertanya seperti itu. Jadi di sini kita akan coba sharing sama teman-teman untuk mempercepat masa prepupa ya dari fase maggot. Oke teman-teman semuanya, di sini sudah ada prepupa ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ini untuk ukurannya sudah masuk standar ya. Jadi tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil ya. Karena yang namanya terlalu itu juga kurang bagus ya. Karena untuk jika terlalu kecil nanti untuk hasil telurnya itu akan sedikit. Dan jika terlalu besar juga itu pengaruhnya, yang saya tahu atau yang saya alami di selama budidaya maggot BSF, kalau terlalu besar jadi untuk masa ke fase pupanya itu lebih lambat ya. Dan untuk masa ke penetasan BSF-nya atau menetas jadi BSF-nya itu juga akan lebih lambat ya. Jadi rata-rata kalau pupa terlalu besar untuk menjadi BSF itu bisa sampai 2 minggu bahkan lebih ya. Rata-rata masa ke fase prepupa itu kan sekitar 1 minggu untuk jadi pupa 1 minggu, dan akan menetas selama 1 minggu ya. Dan pengalaman saya selama di budidaya maggot BSF itu, jika ukuran standar ya seperti ini, itu fase pupanya lebih cepat
3 hari sudah bisa menjadi pupa ya, dan lebih cepat ke masa menetas menjadi BSF-nya juga. Jadi sekitar 1 minggu itu sudah bisa full menjadi lalat BSF ya. Jadi tidak usah kita tunggu 2 minggu, itu sudah bisa menetas menjadi BSF. Dan untuk kualitas telur tidak kita ragukan lagi ya. Dan bisa teman-teman lihat untuk BSF yang ada di kandang saya di konten-konten sebelumnya ya, itu ukurannya tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar ya. Dan untuk telurnya bisa teman-teman lihat juga hasilnya sangat lumayan ya, sangat tidak kalah dengan prepupa yang besar-besar ya. Baik teman-teman, jadi untuk mempercepat fase maggot menuju prepupa ya, yang ukurannya sudah masuk standar seperti ini jika kita percepat ke masa fase prepupanya, ini sudah masuk standar ya. Karena jika kita tidak perlakukan untuk mempercepat ke fase prepupanya, ini akan semakin besar dan akan lebih lama menjadi pupanya ya. Oke, dan mohon maaf ya jika suaranya berisik, di sini agak sedikit hujan. Dan mohon maaf juga jika visual atau video pengambilan gambar saya kurang berkualitas ya, karena di sini saya pengambilan gambar dan beserta pembuatan video saya lakukan sendiri ya. Yang penting teman-teman bisa fokus sama ilmu atau sama teknik-teknik di budidaya maggot yang saya berikan ya. Oke, jadi untuk mempercepat fase maggot ke masa prepupa itu, jadi untuk medianya itu harus kering ya. Ini kemarin sangat basah ya, ini sudah mulai saya keringkan. Dan sekarang kita mau keringkan lagi supaya mempercepat ke masa prepupa ya, atau ke fase prepupa. Jadi intinya untuk mempercepat si maggot-maggot ke fase prepupa itu, kita harus buat medianya itu sekering mungkin ya. Tapi dalam artian kering, jangan sampai untuk pakan itu direm habis ya. Jadi tetap kita kasih pakan, tapi untuk pakannya itu jangan terlalu banyak ya. Yang penting tetap ada persediaan pakannya ya. Oke, dan di sini kita mau coba untuk mengeringkan medianya ya, supaya mempercepat fase maggot menuju prepupa ya. Dan ini untuk kasgut-kasgutnya sudah saya kurangin kemarin ya, sudah saya keringkan di tahap yang pertama, dan sekarang akan saya keringkan lagi untuk tahap yang kedua ya. Diusahakan untuk medianya itu segembur mungkin ya, atau sekering mungkin. Karena untuk budidaya maggot, media kering itu akan lebih cepat ke fase prepupa ya. Dan untuk kualitas tidak kalah dengan maggot-maggot yang media basah ataupun media cair ya. Oke, dan kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa pakan atau untuk sampah-sampah yang sudah tidak bisa terurai ya. Seperti ini kita buang dulu ya, karena ini sudah tidak bisa terurai oleh si maggot-maggot ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk maggotnya sudah besar-besar ya. Oke, jika sudah kita kurangi untuk kasgotnya atau sudah kita bersihkan untuk pakan-pakan yang sudah tidak bisa terurai ya, untuk sampah-sampah yang tidak bisa terurai, kita balikan medianya ya. Karena untuk mengeringkan maggot itu kita harus balikan dulu medianya supaya keringnya itu rata ya. Karena kalau tidak kita balikan dulu, nanti untuk bawahnya itu tetap basah ya, tetap lembab. Yang kering itu biasa cuma atasnya aja ya. Sebetulnya ini sudah lumayan kering ya, sudah agak gembur karena kemarin sudah saya keringkan. Ini coba untuk saya keringkan kembali ya supaya lebih cepat. Oke, dan setelah kita balikan medianya ya, sudah pada turun untuk maggot-maggotnya, sudah pada ngumpul di bawah ya. Jadi untuk medianya itu sudah pada naik ke atas.
Magotnya sangat banyak dan sehat-sehat ya. Ini kita menggunakan pakan buah-buahan ya. Oke, dan di sini akan kita coba keringkan menggunakan ampas kelapa ya. Kita tabur atasnya menggunakan ampas kelapa ya. Karena ini ampas kelapa sangat rekomendasi ya untuk mengeringkan media. Sangat bagus ya dan tidak lengket karena mengandung unsur minyak ya. Jika tidak ada ampas kelapa, teman-teman juga bisa menggunakan dedak ya, ataupun pakan-pakan kering lainnya ya. Diusahakan untuk mengeringkan media itu untuk pakan kering yang bisa terurai ya. Jadi untuk masa pengeringannya itu akan lebih cepat dan ke media itu akan gembur ya. Diusahakan ditabur dengan ampas kelapa serata mungkin ya, sampai pojok semuanya. Oke, dan nanti akan kita perlihatkan lagi ya sama teman-teman setelah beberapa menit kemudian ya. Baik teman-teman, di sini setelah kita tadi balikan medianya dan kita taburi dengan ampas kelapa ya. Jadi untuk medianya itu sangat gembur ya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Kering ya, seperti ini. Itu dia. Oke, jadi intinya untuk mempercepat fase maggot menuju prepupa ya, ketika untuk besarnya itu sudah memenuhi kriteria seperti ini. Karena jika tidak kita perlakukan seperti ini akan semakin besar ya, ketika medianya basah akan semakin besar dan akan memperlambat untuk masa fase ke prepupanya ya. Jadi kita keringkan ya untuk medianya supaya dia lebih cepat menuju fase prepupanya ya. Mungkin intinya seperti itu ya. Dan nanti ketika sudah kering ini kita kasih pakan secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Jadi untuk medianya itu kita harus keringkan ya, jangan sampai medianya itu basah ya, karena kalau medianya basah akan memperlambat masa prepupanya ya. Oke, mungkin seperti itu ya konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Oke, dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.